Lo pernah gak sih bertanya-tanya kenapa kita bisa jatuh cinta sama seseorang? Kadang rasanya aneh, tiba-tiba aja kita tertarik sama orang tertentu tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang cinta itu takdir, ada yang percaya soal chemistry. Tapi kalau kita pikir lagi, kenapa kita bisa jatuh cinta sama si A tapi bukan sama si B? Kenapa ada orang yang selalu naksir tipe yang sama, sementara yang lain gampang berubah selera? Ternyata, cinta itu bukan sekadar perasaan spontan yang datang begitu saja. Ada banyak faktor yang bekerja di balik layar, mulai dari cara otak kita memproses emosi, bagaimana kita dibesarkan, sampai lingkungan yang membentuk cara kita melihat pasangan ideal. Secara psikologi, ada 4 teori besar yang menjelaskan alasan kita jatuh cinta. Teori evolusi menjelaskan bahwa cinta adalah bagian dari insting bertahan hidup. Teori keterikatan menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil kita mempengaruhi cara kita membangun hubungan. Teori kognitif menyebutkan bahwa cinta adalah hasil dari cara kita berpikir dan membangun asosiasi emosional. Dan terakhir, teori sosial membuktikan bahwa lingkungan dan budaya punya peran besar dalam menentukan siapa yang kita cintai. Jadi, kalau lo penasaran kenapa kita bisa jatuh cinta, yuk kita bahas satu persatu. Dari perspektif evolusi, cinta lebih dari sekadar perasaan romantis. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah tertanam dalam diri manusia selama ribuan tahun. Otak kita secara otomatis memilih pasangan yang dianggap paling cocok untuk melanjutkan keturunan. Itulah alasan kenapa kita seringkali tertarik pada orang dengan karakteristik tertentu yang dianggap ideal secara biologis. Misalnya, pria cenderung lebih tertarik pada wanita dengan rasio pinggang ke pinggul tertentu, karena itu secara alami diasosiasikan dengan kesuburan. Sementara wanita lebih menyukai pria yang terlihat kuat dan protektif, karena itu memberikan rasa aman dan stabilitas. Bahkan ada yang namanya efek familiaritas, di mana kita lebih cenderung tertarik pada orang yang wajahnya mirip dengan anggota keluarga kita, karena otak menganggap itu sebagai tanda aman dan terpercaya. Selain faktor biologis, hormon juga berperan besar dalam urusan cinta. Dopamin adalah hormon yang bikin kita merasa euforia saat jatuh cinta, mirip efek narkoba yang bikin ketagihan. Oksitosin, yang disebut sebagai hormon cinta, muncul saat kita berpelukan atau berinteraksi dengan pasangan, menciptakan rasa keterikatan yang kuat. Sementara vasopresin berperan dalam membangun kesetiaan dan keterikatan jangka panjang. Makanya, kalau lu pernah ngerasa jatuh cinta sampai susah move on, itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga karena otak lu lagi dihujani hormon-hormon ini. Tapi kalau cinta itu cuma soal insting dan hormon, kenapa ada orang yang gampang banget jatuh cinta, sementara yang lain justru takut komitmen? Nah, ini bisa dijelaskan lewat teori keterikatan. Menurut teori keterikatan, cara kita mencintai dan menjalin hubungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil kita, terutama bagaimana hubungan kita dengan orang tua atau pengasuh. Psikolog John Bowlby dan Mary Ainsworth menemukan bahwa ada 3 pola keterikatan utama yang terbentuk sejak kecil dan berpengaruh pada hubungan kita saat dewasa. Pertama, ada secure attachment atau keterikatan aman, di mana seseorang merasa nyaman dalam hubungan, tidak terlalu bergantung, dan tidak takut ditinggalkan. Orang dengan keterikatan ini biasanya bisa membangun hubungan yang stabil dan sehat. Kedua, ada anxious attachment atau keterikatan cemas, di mana seseorang sering merasa takut ditinggalkan, overthinking, dan membutuhkan kepastian terus-menerus dari pasangan. Mereka cenderung lebih clingy dan butuh validasi. Yang ketiga adalah avoidant attachment atau keterikatan menghindar, di mana seseorang cenderung sulit terbuka, takut komitmen, dan sering menjauh saat hubungan mulai serius. Kalau lo perhatiin, pola ini sering banget muncul dalam film atau drama. Misalnya Jack di Titanic adalah contoh orang dengan secure attachment. Dia bisa mencintai Rose tanpa rasa takut. Sebaliknya Joe Goldberg di You jelas punya anxious attachment, karena dia obsesif dan gak bisa menerima penolakan. Sementara Batman alias Bruce Wayne dalam The Dark Knight menunjukkan avoidant attachment, karena dia sulit membuka hati dan lebih memilih menyendiri.
Tapi kalau cinta hanya dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, kenapa kita bisa tiba-tiba jatuh cinta sama seseorang yang awalnya biasa aja? Jawabannya ada di teori kognitif. Menurut teori kognitif, cinta bukan cuma soal insting atau kebiasaan, tapi juga cara otak kita memproses informasi dan membangun asosiasi perasaan dengan seseorang. Ada beberapa konsep menarik dalam teori ini. Efek familiaritas menyebutkan bahwa semakin sering kita melihat seseorang, semakin besar kemungkinan kita jatuh cinta. Itulah kenapa banyak pasangan berawal dari pertemanan atau lingkungan kerja. Selain itu ada penguatan positif, di mana kalau seseorang sering bikin kita bahagia, otak kita akan mengasosiasikan mereka dengan perasaan positif. Ini alasan kenapa kita sering jatuh cinta pada orang yang selalu bikin kita ketawa atau nyaman. Dan yang lebih menarik lagi ada yang namanya cognitive dissonance, di mana kalau kita sudah mengorbankan banyak waktu dan emosi untuk seseorang, otak kita akan mencari alasan untuk membenarkan perasaan itu. Makanya, kita sering makin sayang sama seseorang setelah berjuang buat dia. Tapi, selain pola pikir, ada satu faktor lagi yang berpengaruh besar, lingkungan sosial kita. Pernah nggak lo tiba-tiba suka sama teman sekantor atau teman sekelas? Ini karena proximity effect, di mana semakin sering kita melihat atau berinteraksi dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita mengembangkan perasaan buat dia. Selain itu, budaya dan norma sosial juga membentuk cara kita mencintai. Di beberapa budaya, cinta dianggap sebagai sesuatu yang harus dibangun setelah menikah. Sementara di budaya lain, cinta adalah syarat utama sebelum menikah. Teori ini juga menjelaskan matching hypothesis, yaitu kecenderungan manusia untuk memilih pasangan yang memiliki tingkat daya tarik, status sosial, atau kecerdasan yang sebanding dengan mereka. Makanya, banyak pasangan selebriti berasal dari dunia yang sama. Jadi, kenapa kita jatuh cinta? Jawabannya adalah kombinasi dari banyak faktor. Insting biologis yang mendorong kita mencari pasangan terbaik, pengalaman masa kecil yang membentuk cara kita mencintai, pola pikir yang membangun asosiasi emosional, dan lingkungan sosial yang menentukan siapa yang kita anggap menarik. Sekarang gue mau tahu dari lo, menurut lo teori mana yang paling relate sama pengalaman lo? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.